Republik Indonesia diklaim keluar 10 besar negara penyumbang emisi. Karena kita mengeluarkan produk BBM, LPG dan lain sebagainya untuk mutar roda ekonomi nih. Itu mau nggak mau kan masyarakat harus pakai gitu ya. Tapi gimana caranya nurunin emisi dengan tetap mengkonsumsi itu semua? Ada berbagai macam strategi yang Pertamina terapkan. Kita kasih solusi. Akhirnya gue datangkan orang nih, Mas Dir. Ini muda berarti kan Mas Direktur nih. Anda harus bertanggung jawab dengan polutan yang ada di negara kita, terutama Jakarta, karena Anda kan Pertamina, bisa dibilang Pertamina, kalau versi saya, adalah penyumbang emisi terhadap ya lingkungan dan lain seterusnya gitu ya. Bukan orang sembarangan depan gue. Nanti izin ya Pak ya, BUMN harus izin kan? Izin boleh? Mas Fadli Rahman, ngeri, Direktur of Strategic Planning, Business Development, dan bisa dibilang ini direktur termuda di Pertamina. Umur di bawah 40 pasti. Bawah 40, masih 37. Sebelumnya dari BUMN ke sini. Nah, inilah saya belum clear di sini nih karena gimana nih? Lihat ya beritanya. 8 negara penghasil emisi terbesar pada 2022 termasuk Indonesia. Itu. Emang boleh gue mengundang orang yang langsung tepat pada sasarannya nih? Emang boleh? Gue agak takut nih. Nih tuh, lihat. Ketujuh kalau nggak salah Indonesia ya, Dim. Coba lihat deh, Dim. Nah, ini solusinya gimana? Kenapa? Karena dampaknya ke pengusaha-pengusaha di Indonesia. Karena saya ingin membantu teman-teman pengusaha di sini agar mereka bisa berjalan ngejar revenue-nya tanpa ada masalah sih, mudah-mudahan. Iya. Tuh, nomor 7 Mas Dir. Waduh. Iya. Ya kan mungkin banyak ya, dari pembangkit listrik tenaga uap juga ada yang mungkin salah satu kontribusinya polutan. Kehutanan. Gitu kan. Ya, Pertamina ada dong. Pasti ada. Salah satu yang terbesar tentunya kita pasti. Iya kan BBM di situ. Iya. Yang produknya dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk melangsungkan ketahanan energi, gitu kan, menjalankan roda ekonomi. Aduh, dibalikin lagi ya, diplomasi sekali Anda ya. Mau bilang mau punya pakai listrik, gue nggak punya mobil listrik lagi. Oke lah, coba kita bahas deh. Itu yang kedua, Bos Pertamina akhirnya reaktif. Saya suka sih, cuma kayaknya belum masuk nih Pak Bos. Nih, Bos Pertamina bilang emisi Republik Indonesia masih baik ketimbang rata-rata dunia. Masa sih Pak? Nanti kita bahas deh. Pertamina ungkap strategi. Yang sebelahnya lagi tuh, zero emisi di tahun 2060 kan. Tujuannya tuh kan kita pengen tuh 2045 Indonesia emas. IKN kalaupun ada, 80% loh katanya di situ. Green. Apa itu? Oh ya, green. Iya kan? Iya. Nah, artinya kalau 2060 zero emisi, tapi kalau nggak ngejar waktunya atau mungkin mepet ke 2060, masih gini-gini aja, nggak ada solusi, nggak tahu Pertamina ngeluarin apa ya. Ya, bakal kecapek nggak nih? Nah, makanya saya ngundang Anda nih. Enak kalau ngomong sama milenial mungkin bisa ceplas-ceplos gitu. Saya takutnya kalau bukan milenial susah juga saya nggali gitu ya. Gimana ya. Ayo kita bahas deh. Nah, ini nih ada lagi nih. Terakhir. Republik Indonesia diklaim keluar 10 besar negara penyumbang emisi. Emang iya ya? Iya. Jadi yang pertama, mungkin sebelum ke Pertamina dulu kali ya. Ya, boleh. Penyumbang emisi terbesar itu kan nggak cuma di sektor energi aja, gitu, tetapi ada sektor kehutanan, ada sektor industri, ada sektor limbah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat di sektor energi, karena kita mengeluarkan produk BBM, LPG dan lain sebagainya, ya ini tentunya karena dikonsumsi oleh masyarakat yang tadi saya bilang. Untuk mutar roda ekonomi nih, gitu kan. Itu mau nggak mau kan masyarakat harus pakai gitu ya. Nah, tentunya strategi Pertamina adalah gimana caranya ke depannya supaya produk ini tetap bisa kepakai. Kita nggak bisa, Bro Dery, untuk ngurangin serta-merta stop pemakaian BBM. Nggak bisa dong. Ya kan? Nggak bisa dong. Karena kan kalau ngelihat pemerintah aja itu punya strategi untuk tahun 2045 minyak dan gas bumi itu masih ada. Gitu. Coal-nya juga masih ada. Tapi gimana caranya nurunin emisi dengan tetap mengkonsumsi itu semua. Gitu. Ada berbagai macam strategi yang Pertamina terapkan. Nomor 1 ya. Kita tetap produksi minyak dan gas bumi. Minyak itu tahun 2040 atau 2045 itu tuh diprediksi konsumsinya meningkat 150% dibandingkan yang tahun sekarang nih. Karena ekonomi kita kan tumbuh terus, Bro Dery. Populasi bertambah terus. Tapi kan minyak bisa habis. Nah,
beli dong dari luar kalau emang habis. Tapi kan tetapnya, makanya sekarang kan sebenarnya teman-teman dari SDM, SKK itu kan mencoba untuk investasi di migas itu kan meningkat terus nih. Ketemu nih kemarin nih kayak gas kan yang di Andaman gitu kan ya. Yang di Jangkrik misalkan tuh, yang di Selat Maluku, di Selat Makassar Nah ini yang Masela yang kita lihat coba dikembangin terus gitu kan. Nah ini kan memang investasi tetap naik terus, kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dulu sempat turun sih awal 2010-an gitu sampai 2015. Sekarang udah mulai naik lagi nih gitu. Nah peningkatan ini kan dalam jangka menengah ke panjang akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi juga. Harapannya targetnya produksi bisa 1 juta barrel gitu ke depannya. Karena apa? Bisa ya? Ya itu tergantung yang di atas sih. Iya, dapat apa enggak gitu kan ya. Tapi kan usahanya tetap ada gitu terus kan. Nah, konsumsi akan terus meningkat. Konsumsi minyak diperkirakan meningkat sekitar 149% gitu. Konsumsi gas diperkirakan meningkat hampir 300% gitu. Nah, ini kan tentunya harus ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Gitu. Nah, Pertamina sebagai salah satu tonggak utama, pilar utama di industri energi apalagi di migas ini kan harus mampu menyediakan itu untuk menjaga ketahanan energi Indonesia gitu. Nah makanya kita mengeluarkan beberapa strategi gitu, dan Bu Nika udah sering tuh presentasi tuh udah menyampaikan bahwa kita tetap akan mengusahakan supaya produksi kita menambah, baik itu yang dari dalam negeri maupun bisnis luar negerinya kita gitu kan. Kan kita punya nih di Algeria, itu negara-negara lain juga itu produksinya meningkat terus. Bahkan ada rencana mau akuisisi tempat-tempat lain juga. Gitu. Nah ini sebelum kita lanjut tempat mana yang mau diakuisisi, tapi gue penasarannya gini deh. Sebenarnya pemicu ya, kita santai-santai dasar dulu nih biar teman-teman ada gambaran. Pemicu emisi itu boleh kita buka nggak link berkontribusi atau menyumbang emisi terbesar? Jadi maksudnya tolak ukurnya Pertamina misalnya kisaran berapa persen gitu, atau mungkin dari mana, batu bara, boleh nggak? Ada datanya nggak? Iya, datanya pasti di mana-mana ada datanya ya. Itu yang pertama tentunya. Yang kedua kayak batu bara, ya kan? Pastinya dong kita bakal batu bara gitu kan untuk menghasilkan listrik misalkan ya. Yang ketiga ya konsumsi BBM gitu, konsumsi BBG itu kan cukup besar juga gitu. Nah kalau cukup besar ini berarti bisa dibilang kalau tadi sesuai dengan urutan versi saya nih, apakah jangan-jangan tadi Anda menyebutkan itu adalah berdasarkan urutan dari yang paling besar apa paling kecil gitu ya, yang penyumbangnya. BBM taruh di tempat di bawah, artinya batu bara. Berarti untuk terbanyak yang keluar emisinya tetap masih batu bara sama hutan. Ya, yang pertama udah pasti hutan gitu. Kalau batu bara ini kita masih harus hitung, intinya kalau Pertamina itu kita kan kalau emisi itu ada skop 1, skop 2, skop 3. Secara teori tuh gitu tuh Bang. Ya kan? Nah, skop 1 itu yang kita keluarkan langsung. Skop 2 saya pakai listrik yang emisinya dihasilkan oleh orang lain gitu. Nah, skop 3 ini yang sebenarnya yang besar, yaitu produk yang kita hasilkan tapi barangnya dikonsumsi sama orang lain. Ya kan? Produk yang Pertamina hasilkan kan ada BBM, ya kan? Ada LPG gitu. Nah, ini kan banyak banget, ada 74 miliar liter satu tahunnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Itu 74 miliar liter satu tahunnya. Ya ini ya mungkin setara dengan, kita bisa bilang sekitar 250 juta lah. 250 juta ton tahun CO2 ekuivalen kurang lebih. Gitu. Nah kan kalau kita lihat Indonesia kan sekitar 1,3 billion ya mungkin 20% lah gitu. Tapi kan ini digunakan oleh masyarakat untuk menjaga roda ekonomi supaya berputar. Nah, gitu. iya, paham, sepakat kita sama-sama untuk ngejaga sama barang-barang ibu kita ini apa segala macam. Nah, cuma gini, karena kan masyarakat kan belum ada pilihan. Benar. Maksudnya kalaupun misal, meskipun Mas Dir kayaknya nggak kayak gitu, tapi kalau Anda menyalahkan bahwa masyarakat nih berarti ini, lah terus kita pilihannya apa? Kecuali Pertamina ngasih solusi yang lain. Nah kita baru deh mau. Lah kan kita tahunya kan cuma BBM doang. Gue temen nih, jadi gini ceritanya. Iya dong. Jadi Anda jangan menyalahkan saya. Iya dong kan. Support. By the way, pemerintah tuh kasih subsidi loh buat insentif buat membeli motor dan mobil listrik gitu. Itu jangan lupa ya dipakai ya. Saya sih nggak dengar. Oke, lanjut. 10% lumayan kalau mobil listrik. Jadi pajaknya dibebasin tuh. Keren. Ya kan motor listrik 7 juta, katanya mau ditingkatin jadi 10 juta nanti ke depannya. Enak juga ya motor listrik. Lumayan makanya. Jadi kan itu kan sebenarnya mengurangi juga. Nah, tapi coba gimana? Ada beberapa solusi gitu. Solusi yang pertama yang tentunya
tetap digunakan BBM itu, dan Pertamina udah menghasilkan solusi itu, biodiesel. Biodiesel. Jadi biodiesel itu B30, B35. Kalau misalkan Bro Dery itu pakai diesel ya, di mana namanya di SPBU, itu 35%-nya itu dari nabati. Gitu. 35% komponennya itu dari nabati. Ada lagi namanya Pertamax Green. Gitu. Pertamax Green ini ya, itu 5%-nya itu dari etanol. Etanol ini gula yang memang limbah dari gula yang kemudian diolah dan dimasukkan 5%-nya itu etanol, 95%-nya itu pelan-pelan akan ditingkatin. Gitu. Jadi 10%, 20%. Jadi Bro Dery dan semua masyarakat itu tetap bisa pakai gitu. BBM dengan kadar konten karbon yang lebih rendah. Itu salah satu strategi yang utama yang kita iniin, dan konten dari nabatinya itu akan terus meningkat. Berarti sekarang tinggal menyadari atau edukasinya biar masuk ke masyarakat bahwa bukan lagi pilih Pertalite. Gimana caranya untuk mengedukasi mereka agar kita upgrade ke Pertamax yang mana tadi? Ada Pertamax biasa terus dicampur jadi Pertamax Green gitu, Pertamax Green istilahnya. Tapi itu di beberapa kota besar aja. Makanya kalau di Pertamax biasa belum ada. Pertamax biasa digabung dengan ini jadi Pertamax Green istilahnya. Tapi kan masih yang belum tersadarkan kan, mereka masih pakai Pertalite. Kalau Pertalite nggak ada dong? Kalau Pertalite belum ada, kan kita harus jaga harganya Pertalite juga ke depannya, mungkin kita coba cari. Kalau secara ekstrim hapus Pertalite nggak bisa juga caranya? Kesian dong, kan yang masih banyak masyarakat yang memang berpendapatannya nggak setinggi itu gitu. Itu yang harus kita jaga. Emisi nggak kurang dong. Misalnya pada pakai berbondong-bondong Pertalite masih digunain. Nah, ada solusi lain nih Bro Dery nih. Ini yang sebenarnya masyarakat nggak tahu. Jadi, tahu nggak kalau Pertamina sekarang melakukan carbon offsetting? Carbon offsetting itu BBM tetap bisa dipakai, emisi tetap ada, tapi pendapatan dari situ kita investasikan di tempat lain yang mengurangi emisi di tempat lain. Misalkan di sektor kehutanan. Gitu. Ini menarik nih. Jadi hasil dari situ, bentar pelan-pelan. Hasil dari apa? Omsetnya, revenue-nya. Revenue dari BBM ya, yang Pertamina dapatkan itu sebagian diinvestasikan ke hutan. Ngapain? Masa ngurusin hutan? Tadi kan salah satu sektor yang paling gede untuk emisinya apa? Perhutanan ya? Kehutanan. Iya. Betul. Nah, jadi kita coba investasi di situ supaya emisi di sana turun, sehingga ini bisa mengoffset penggunaan di sini gitu. Jadi secara nasional emisi akan turun, tapi tetap BBM bisa dipakai. Roda ekonomi bisa tetap jalan. Ini baru solusi, kan kita nggak tahu. Ternyata ya mohon maaf ya, nih buat para haters mungkin disangkanya Pertamina nggak ada kerjanya membantu untuk bikin polutan tertekan gitu ya. Ternyata ada loh, ini kita baru tahu. Jadi itu polanya dari sini subsidi silang lah ke sana, ke hutan. Kurang lebih seperti itu. Ini bahasa gampangnya. Bahasa gampangnya ya. Ke hutan, abis itu ditekan di sana. Terus nanti emisinya itu ada kreditnya kan. Nah, kredit itu dipakai di sini, offsettingnya di sini gitu. Gitu. Dan sejauh ini memang udah dilakukan dari tahun berapa? Baru kita lakukan di tahun ini. Lama. Jadi ini baru. Belum ya? Iya, jadi pelan-pelan ini kita harus ada gitu. Tahun ini kita meluncurkan pasar bareng-bareng dengan BEI ya. Itu pasar karbon Indonesia yang pertama juga. Gitu. Jadi karbon kredit itu kita yang supply, itu Pertamina yang supply. Cuma Pertamina yang supply, bayangin. Itu pertama baru dilakukan tahun ini semenjak Anda gabung ke sana, dan berarti gagasan Anda luar biasa. Nggak, ini semuanya dari Pak Menteri BUMN dan Bu Nike. Kita cuma menindaklanjuti arahan saja. Sebelumnya sama Pak Menteri BUMN ada hubungan juga? Saya pernah kerja di Kementerian BUMN sebagai tenaga ahli menteri juga, dan juga sebagai senior advisor buat wakil menteri 1 di BUMN waktu itu. Pantesan dibutuhkan nih entity baru nih. Ya. Jadi masuk ke sini ngerjain satu revenue stream baru. Betul. Yang ada hubungannya sama hutan tadi ya? Iya, pokoknya gimana cara kita nurunin emisi gitu, menurunin emisi tapi tetap ngejaga supaya roda ekonomi tetap berputar, supaya ketahanan energi tetap berjalan. Roda ekonomi berputar. Pengen tahunya gini deh, simple.
kalau memang emisi ini membeludak, kan kita tahu ya tahun 2060 kan pengennya kan zero emisi kan, tujuannya. Tapi sebenarnya receh aja dulu deh. Mungkin teman-teman ada yang belum nyambung dalam arti detail gitu ya. Ketika emisi sudah membeludak banget, jadi istilahnya Pertamina misal quote unquote tutup mata lah. Udahlah, yang penting kan kita cuan gitu ya, profit juga kok buat negara kok gitu ya. Nah, misalnya nggak perlu atau pedulikan tentang tadi ke hutan dulu, nekan emisi dan seterusnya gitu kan. Nah, dampaknya apa? Ini dasar lah fisika atau matematika SMP lah. Rusakkah bumi kita misalnya? Udah pasti, bumi kita rusak, Bro Dery. September kemarin itu recorded as the hottest month ever sepanjang sejarah peradaban manusia. Sepanjang sejarah peradaban. Panas Jakarta 40 derajat. 1 derajat. So climate change, global climate change is real. Jadi udah pasti. Udah nggak bisa dinafikan lagi tuh. Itu benar-benar udah suatu keniscayaan. Climate change ada suatu keniscayaan. Gimana cara kita aja nih sekarang sama-sama menanggulanginya, ya kan? Nah, beberapa hal yang tadi saya sampaikan bisa juga kita mulai dari diri sendiri, itu kan, mengurangi penggunaan energi, mengurangi penggunaan energi. Jadi benar-benar efisien dah, gitu. Pakai LED, matiin lampu kalau nggak iniin, plastik jangan buang sembarangan gitu kan. Udah coba matiin nih syutingnya jangan. Nggak kelihatan. Ini penting, ini kan edukasi nih. Iya. Ya kita bisa supply PLTS ya kok nanti. Kalau kan masakan kita renewable. Bisa renewable bisa. Ada dong. Kita punya geothermal panas bumi, punya solar juga. Nah, ini kan kita nggak tahu. Kita tuh udah skeptis aja bahwa Pertamina kerjanya apa sih kan? Kita kan mikirnya gitu kan. Enak banget ya profit tantiem, enak banget kan komisarisnya kan. Kita mikirnya gitu, apa sih sebenarnya kerjanya? Lah enggak, ini kan menurut pendapat gue bisa jadi gue salah, orang bebas pendapat sebagai rakyat ya enggak? Iya. Nah, mungkin rakyatnya gue plus aja, rakyat plus jurnalis gitu, jadi bebas bersuara lagi gitu, lebih tajam. Ya, sebenarnya ngapain gitu loh? Artinya kalau udah pemanasan global 41 derajat, bentar deh, perasaan debu-debu polutan kayaknya udah dari kapan tahu ya, kok baru digoreng kemarin nih? Wah, itu cerita yang lain kayaknya itu ya, Bro Dery. Beda lagi itu. Kepentingan. Iya, itu ada beberapa kepentingan lain saya nggak tahu gitu. Tapi kan tentunya kalau data nih ya, data berbicara ya, penjualan BBM itu belum meningkat sejak COVID gitu. Maksudnya sekarang itu dibandingkan dengan sebelum COVID itu masih sama. Itu kenapa sekarang baru digoreng, kenapa sekarang pasti kan sesuatu lain yang berubah ada gitu. di create demand-nya gitu kan. Iya. Nggak tahu kan, saya kan juga mudah-mudahan saya salah kan. Bisa jadi gara-gara bagi-bagi dong, kita kan tenaga air, maksudnya tenaga uap mulu misalnya kan. Kita nggak tahu tuh kan, jadinya kan kita nggak tahu. Tapi kita kerja nih, kantong mata gue tebal nih. Langsung disclaimer ya, gue kerja kok, gue nggak tidur kok, gue liat tuh kantong mata gue tuh gitu. Nah anyway, dari pembahasan kali ini adalah gimana caranya agar masyarakat bisa mengkonsumsi bahan bakar atau apapun itulah bentuknya untuk sehari-hari ke kantor cari nafkah, kan buat roda berputar nih, ya kan? Dia pakai buat ke kantor makan belanja lagi, F&B-nya ke pasar induk ngambil lagi dari mana gitu kan. Artinya kan ekonomi berputar gara-gara bahan bakar. Setuju tadi sih, gara-gara dipakai mungkin juga jalan kaki juga jarak 40 km kan kantornya. Panas gitu kan. Gitu. Nah, artinya itu cuma gini, menekan tentang pemanasan global dan seterusnya. Sementara kita punya target Indonesia, ya bonus demografi, 2045 Indonesia emas, 2060 zero emisi, IKN juga nggak tahu ya ada yang lanjutin apa enggak gitu. Tapi kan pun kalau ada juga katanya di situ 80% green, ya kan, sarana transportasinya gitu. Artinya gimana cara kita mencapai? Nah, Pertamina mau gini-gini aja atau gimana nih? Atau ngeluarin terobosan baru gitu loh. Anda ada di satu entity apa nih dicabut dari BUMN, Menteri BUMN nggak dicabut sih, negatif banget ya, dipindahin ke sini kan berarti kan Anda sangat punya pengaruh besar nih Mas. Ditugaskan. Ngapain nih nantinya nih? Gitu aja sih, apa mau gini-gini aja? Ya monggo sih gitu. Tadi kan satu yang Bro Dery baru dengar adalah kita punya carbon offsetting business. Ya jujur gue baru dengar tuh. Nah itu baru berjalan 2 tahun belakangan ini. Ya, kita kerjasama sama BUMN lain namanya Perhutani. Mereka punya 59 konsesi hutan, 9-nya dikasih ke Pertamina,
Pertamina pertama kali nih Wow. dalam sejarah memiliki hak untuk mengembangkan konsesi hutan bersama-sama dengan perhutani gitu. Oh, Untuk tadi nurunin emisi di sektor kehutanan, iya. ya kan? Kita kerjasama juga sama IKN untuk memastikan bahwa kehutanan mereka juga tetap terjaga. Ada istilah kerennya namanya solusi berbasis alam dan ekosistem. Gitu. Nah, Apa itu yang tadi carbon offsetting nurunin emisi di situ. Investasi yang kita ambil atau revenue yang kita dapat di sini kita investasikan ke sana. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan berjalan. Oke. Gitu amin. kan ya. Nah, terus yang kedua, tadi kan ada baru tahu juga kan ada yang energi terbarukan gitu kan, kayak panas bumi. Ya. Ya kan. Pertamina itu salah satu perusahaan yang pertama kali mengembangkan panas bumi di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, perusahaan ini sekarang udah yang kedua terbesar di Indonesia, mudah-mudahan gitu. Amin. Dalam waktu dekat ini bisa jadi yang terbesar di dunia. Kemarin habis IPO nih di awal tahun nih. Oh. Namanya PGEO. Ngapain fungsinya? Maksudnya apakah energi terbarukan, Betul. renewable gitu, atau gimana? Nah, itu Pertamina ternyata ada itu juga. Ada. Biasanya bor minyak nih atau iya. ngebor gas nih, uap panas yang untuk dijadikan listrik yang bersih, gitu ya. Oh, bukan batu bara. Bukan batu bara dong, kan uap panas dari bawah nih, air. Oh, Air keren. uap set, ya dia puter turbinnya, dia jadi listrik. Gitu. Terus dia injeksiin lagi tuh air yang agak panas ke dalam bumi. Balik lagi ke atas diproduksi lagi, diinjeksiin lagi, diproduksi lagi gitu ya terus, makanya dibilangnya renewable. Gitu. Karena dia renew terus dan bersih, nggak keluar emisi sama sekali. Gitu. Ini dong kalau gitu, cakep. Ya jadi nggak sia-sia saya ngundang Anda kemari, Mas Dir. Makasih. Iya dong, ternyata ada dari Pertamina. Oke. Jadi upaya untuk menekan yang tadi tuh ya. Berarti bentuknya apa nih? Maksudnya untuk mobil listrik kah? Untuk apa nih bahan bakarnya nih? Sekarang untuk listrik yang masuk ke grid, yang masuk ke transmisi ke kabel-kabel listrik yang teman-teman pakai semua, yang masyarakat pakai, gitu. Itu masih sebagian masuk ke sana. Kedepannya itu akan kita produksi langsung namanya clean hydrogen. Clean hydrogen ini pecahan dari air. H2O, air kan H2O nih, dipecah jadi H2 sama O2, O2 jadi oksigen, H2-nya jadi air, bukan air tapi hidrogen dalam bentuk liquid, yang nanti menggantikan BBM. Oh, loh, BBM tapi tetap cairan? Tetap cairan. Tapi ternyata bukan dari minyak. Bukan, gitu. Ini jadi namanya fuel cell vehicle. Dalam waktu dekat kita akan ada. Gitu. Memang, aku bilang murah apa kagak? Ya butuh waktu untuk murah. Gitu ya. Kenapa emangnya? Butuh waktu untuk kembangkan, teknologi masih mahal. Mentang-mentang demandnya tinggi, dikasih harga Bukan. mahal. Teknologi masih mahal dan masih berkembang. Ini masih memang tahap-tahap baru 15-20 tahun ini berkembang. Gitu di negara lain. Di Indonesia baru mau diimplementasikan. Ya kan? Dan demand-nya belum banyak juga gitu. Jadi kita produksi juga nggak bisa terlalu banyak juga gitu kan ya. Teknologi mahal, produksi masih belum bisa banyak. Nah, pelan-pelan kita akan mulai pelan-pelan bangun, pelan-pelan bangun. Kedepannya, kalau tadi Bro Diri tanya, mobilitasnya tuh gimana? Yang pertama, BBM akan tetap ada. Oke. Gitu. Tapi bahan bakar nabatinya atau konten nabatinya akan meningkat. Ya, Bagus dong. itu dia makanya. Itu jadi tetap bisa pakai sama kalau sekarang kan B35 misalkan kalau yang diesel. Kalau yang tadi Pertamax itu ada 5%. Istilahnya E5 gitu. Nah, itu akan meningkat terus jadi B40, B50, 60, mudah-mudahan bisa B100. Nah, ini boleh agak jangan teknis nggak? Saya agak bingung nih kalau konsumen kan takutnya kan kagak paham tuh E35, B35 tuh bentar. Pokoknya saya pakai minimal dari Pertamax kalau mobil saya. Pertamax ke atas Pertamax Plus. Nah, itu nanti akan gimana tuh? Coba agak-agak ringan nih bahasanya. Jadi Pertamax itu akan berubah jadi Pertamax Green misalkan. Pertalite itu mungkin kalau kita lihat harganya masuk apa enggak, Pertalite Green. Itu. Jadi semuanya akan green semua. Keren. Ini kita mau support ekonomi hijau ini. Ya, siapapun presidennya kan ke depan ekonomi hijau yang nomor 1. Oh iya, mau jadi kayak ibu kota baru kayak yang penting kan ekonomi hijaunya kan nggak ada urusan ke sana ya. Nggak ada urusan ke sana gitu. Nah, ini kan satu itu. Terus kedua, motor mobil listrik. Ya kan? Iya. Walaupun emang listriknya harus diubah, harus banyak konten energi baru terbarukannya gitu, jangan PLTU semua gitu kan ya. Yang ketiga yang tadi hidrogen, clean hydrogen gitu, yang dihasilkan dari air yang dipecah gitu. Itu jadi ini tiga-tiga ini akan berjalan berdampingan nih. Oh keren.
Berarti ini ada satu produk baru, bisa dibilang mungkin kita dari sisi bisnisnya nih ya, Iya. dari sisi usaha ya. Berarti BUMN Pertamina, koreksi kalau salah ya, akan bikin satu entity atau intellectual property baru atau revenue stream baru yang di bawah Anda, Mas Dir, betul? Nah di bawah situ, abis itu nanti itu bergerak di bidang yang Pertamina Renewable gitu kali ya istilahnya. Betul. Itu entitas Pertamina New Renewable Energy namanya. Kok ngulang-ulang? Gimana? Pertamina New Renewable Energy. Iya. New and Renewable Energy gitu. Oh, karena karena kan dari EBT, energi baru dan terbarukan. Oh gitu ya. Kok Anda ngomong sendiri geli sendiri. Belibet. Iya, makan saya yang agak ngebingung gitu. Anda geli, saya apaan sih maksudnya gitu ya. Kalau saya energi baru yang terbarukan. Oh kalau di istilah broadcasting and copywriting marketing tuh redundant tuh namanya tuh. Energi baru yang terbarukan. Energi baru dan terbarukan. Dan terbarukan. Dan terbarukannya tuh biar baru lagi gitu. Iya, jadi yang tadi yang saya bilang nih. Keren. Kayak panas bumi kan? Muter. Yang pakai gitu aja, tapi dipakai terus. Kan Tapi terbarukan terus tuh. Oh terbarukan, keren. Berarti kata Menteri SDM ini energinya terbaru dan terbarukan terus tuh. Iya, terbarukan. Oh, dan itu adalah nanti Pertamina yang gagas. Namanya kalau disingkat berarti Pertamina apa tuh? NRE. NRE. Iya. Nah, New Renewable Energy. Cakep. Itu mulai kapan tuh udah bisa beroperasi itu? Kita beroperasi udah dari 2020 sebenarnya ya. Cuma mungkin untuk dikonsumsi belum clear yang dipakai di bahan bakar di mobil-mobil kita. Nah, ini nih. Ini ini cakep nih. Kalau menarik gue nih. main tajem gini nih, gue harus clear soalnya lihat beritanya. Nggak bisa nih kita coba rakyat untuk ayo kita bantu kami untuk menuju ke Indonesia Emas 2060 zero emisi. Lah terus yang gue pakai apaan? Ayo gue mau ikut aja. Iya kan? Nah, pasti. Anda kerja nggak? Kan gitu pertanyaannya jadinya. Anda buat apa? Buat kita nih gitu. Nah ini kan. Nah ini Republik Indonesia ini tahun 2023 bulan Juni. Republik Indonesia diklaim keluar 10 besar negara penyumbang emisi. GRK atau apa? Gelora Rung Karno apa sih? Gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Sorry. Nah itu berarti ini udah keluar nih gara-gara ini salah satu yang usung adalah Pertamina tadi. Bisa gitu dong. Ya kontribusinya ya. adalah produk dari Pertamina. Oke, coba jelasin. Tadi Nanggo belum jelasin. Tadi pertanyaan apa, sorry? Ngantuk nih soalnya. Mulainya kerja berarti. Kerja. Berarti. Ngantuk. Ya kan? Justru kalau nggak ngantuk seger dipertanyakan. Anda ngapain main di Candy Crush mulu nih? Takutnya main Candy Crush mulu ya kan. Nah, Mobile Legend. atau slot Zeus. Ya, jangan dicontoh ya. Kapan kita bisa pakai gitu loh? Ya. Jadi yang pertama, ada beberapa produk yang memang sudah kita keluarkan. Gitu. Misalkan produk motor listrik, itu kita udah punya motor listrik. Itu. Produk listrik yang dengan baterainya. Baterainya itu udah ada. Dipakai di beberapa motor di Gesit, bukan di Grab sama di Gojek, Goto. Gitu. Oh udah ya? Udah dari tahun lalu. Jadi teman-teman Goto juga udah mulai pakai baterai kita juga. Itu tentunya kerjasama dengan beberapa pihak di negara lain. Nah itu kedepannya akan kita mulai produksikan sendiri baterainya. Gitu ya untuk support tadi elektrifikasi. Kan ada bahan bakar nabati, ada elektrifikasi, ada juga clean hydrogen. Ini untuk support mobilitas semua ya. Gitu. Nah kita akan produksi baterai sendiri untuk supply buat mobil-mobil dan motor listrik. Gitu. Itu satu. Kalau yang bahan bakar nabati udah ada dari tahun 2019 juga udah B30. Tahun ini 35%. Kedepannya akan naik terus, gitu kan ya. Pertamax Green udah kita luncurkan. Buat pesawat, ya, Sustainable Aviation Fuel namanya, SAF. Istilah gampangnya, bukan Sir Alex Ferguson nih. Bukan. SAF. Anda MU sekali kayaknya. Nggak ketemu sama Liverpool nih. Oke, fokus ya. Fokus. Golnya keren soalnya kemarin. Intinya ini nanti semuanya akan green. SAF itu Sustainable Aviation Fuel dari elemen nabati juga. Itu. Jadi di darat iya, di udara juga iya. Itu. Nah ini udah mulai akan terus dikembangkan. Itu kan ya. PNRE akan mulai bangun yang buat Pertamax Green-nya, Pertalite Green-nya. Jadi green elemennya itu kita kerjasama nanti akan sama PTPN.
Itu Wah. dari gula, limbah gula itu nanti kita olah lagi buat masukin ke BBM tadi. Gitu. Oke. Mudah-mudahan 2 tahun lagi jadi. Amin. Nah, ini kan enak. Nah, Ya. terus yang ketiga clean hydrogen. Clean hydrogen ini untuk mobil terutama ya, mobil sama kendaraan yang istilahnya fuel cell electric vehicle, Ya. FCEV itu kan ya. Nah, ini kita akan bangun tahun depan di Jakarta. Itu bocoran nih. Tahun depan di Jakarta. Oke. Mudah-mudahan udah jadi. Terus kita akan bangun plant-nya di salah satu lokasi di panas bumi kita tadi. Gitu. Gila. 2 tahun lagi. Tahun lagi APBN-nya dipakai buat itu ya berarti fokusnya ya. Oh, kita nggak pakai APBN. Pakai apaan? Kita kan pakai capital sendiri. Itu tadi pertanyaan kan. Iya. Kalau misalkan Pertamina nggak berubah, ya kan? Iya. Dampaknya apa? Dampaknya yang satu ke lingkungan. Yang tadi kan udah makin panas, akan makin panas lagi. Kita nggak mau itu kejadian. Ya kan? Yang kedua, kan kita juga kalau punya projects, ya itu kan pendanaannya nggak bisa dari pendanaan sendiri juga, tapi dari financing, project financing. Ya kan, dari investor luar, dari bank mana. Kalau misalnya kita nggak berubah nih jadi hijau, mereka nggak mau investasi, nggak mau bantu kita untuk project lain. Oke, ngerti gue. Iya kan gue pikir tuh ada dari Kementerian ESDM turunin bagi-bagi kue tuh. Ya kan, ke sini, sekian puluh miliar setahun, sekian puluh miliar setahun gitu kan biasanya. Nah, cuma memang dituntut juga sih, lu gue kasih segini tapi returnnya apa? Kan lu kan badan usaha milik negara, terus gimana dong? Kan gue udah kasih duitnya. Nah, taunya jalannya tuh udah memang pakai kapital OPEX yang ada di dalam. Betul. Jadi justru Pertamina tidak mendapatkan istilahnya penyertaan modal negara. Nggak ada. Ini satu-satunya BUMN energi yang nggak pernah. Iya, makanya tadi gue bilang bahwa ngiranya tuh stigmanya tuh masih pakai itu, ternyata nggak pakai ya. Justru dividen kita paling tinggi untuk negara. Kontribusi kita untuk pendapatan negara itu paling tinggi. Wow. Gitu. Tahun lalu aja itu kita kan profitnya tuh lumayan besar dengan melakukan beberapa efisiensi gitu ya. Dan itu kita sumbangkan ke negara semua. Kalau sehat begini secara perusahaan milik negara mah gue juga mau ya, mungkin daftar jadi komisaris utamanya. Ya kan? Karena kan kalau memang dia sudah hijau, bukunya rapi, profitability-nya oke, tapi sayangnya nggak bisa daftar sih buat kerja 24 jam. Iya sih. Nggak gampang gitu bro, dari kerja juga. Berarti salah tuh yang pada ngomong bahwa enak banget posisi-posisi yang jabatannya komisaris, dubes, direktur BUMN itu kan katanya kan nggak ngapa-ngapain, bohong tuh berarti lo, fitnah lo, mesti 24 jam tuh. Gile. Pertamina ada nggak program-programnya? Nah, nanti bisa ditunjukin juga biar kita tahu bahwa ini nantinya akan menghasilkan seperti apa, buat Indonesia akan jadi gimana. Dan kalau mungkin teman-teman Pertamina punya forecasting di tahun 2060 target zero emisi, nyampe nggak tuh? Nah, secara istilahnya apa sih? Forecasting tuh apa sih bahasa Indonesianya? Perakiraan lah ya. Proyeksi lah. Nyampe nggak? Nah, ini kita ukur bareng-bareng. Gini, jangan dipojokin kalau memang ternyata secara forecasting nggak tembus targetnya. Kita ayo bantu pikirkan sebagai rakyat. Jadi jangan cuma nyinyir doang lo, tapi kan juga apalagi nih, atau mungkin gandeng perusahaan BUMN yang lainnya, gue nggak tahu deh. Iya, benar. Jadi mungkin yang bisa dikeluarin adalah net zero emission strateginya kita. Boleh. Roadmap kita punya 3 pilar gitu. Dan Bro Dery, saya cuma bisa berbicara dalam konteks Pertamina yang nanti akan membantu negara. Tentunya negara kan punya grand plan-nya sendiri. Betul. Gitu kan ya, yang nah ini nih. Nah, ini keren. Ini adalah long term plan atau net zero emissions roadmap-nya Pertamina. Ya. Oke, di mana kita punya goals-nya adalah mencapai net zero emissions buat 2060 gitu. Ya, oke. Apa aja yang kita lakukan? Tadi banyak banget nih pertanyaan dan udah saya sampaikan di sini juga. Ada operasi-operasi yang sekarang yang tetap akan berjalan karena penting. Cuma harus didekarbonisasi, diturunin karbon kontennya. Bukan langsung dihilangin, gitu nggak bisa langsung dihilangin, tetap bisa. Harus ada gitu bahaya kan ya. Iya, kalau enggak roda ekonomi nggak bisa berputar gitu kan ya. Energi efisiensi, green power generation gitu. Terus ada elektrifikasi tadi buat kendaraan-kendaraan operasional
gitu. Ada loss reduction, kan Ya. ada flare yang kita bakar juga itu harus dikurangin, Iya dong. gitu kan ya. Heeh. Itu satu. Terus tadi yang tugas kita nih adalah membangun low carbon business sama carbon offsetting, gitu. Carbon businessnya apa? Renewable, itu. Terus buat electric vehicle, hydrogen, clean hydrogen yang tadi saya bilang tuh yang dipecah dari Ya. H2O, Oke. gitu kan. Sama biofuel yang tadi saya bilang bahwa bahan bakar nabati nih, gitu. Buat Oke. support supaya BBM kita tetap ada ke depannya, Oke. gitu. Sama renewables yang tadi ada panas bumi, ada PLTS gitu ya, ada pembangkit listrik biogas, biomass. Dan yang terakhir carbon market, bisnis karbon. Yang tadi dari hutan, dari renewables juga ada kredit-kredit yang bisa kita manfaatkan untuk di offsetting. Wah, Tuh. rapi ini pede sih insya Allah sih kalau memang Insya Allah. long term plan-nya ini bener-bener berjalan ya, Iya. sesuai dengan target dan seterusnya gitu kan. Tapi kasarnya aja, mentok-mentok ada nggak ya hopeless-nya lah, nggak nyampe di 2060 gitu. Sorry, lebih misalnya 2065 gitu. Enggak, apa yakin di tahun 2060 ini? Bro Dery, kalau misalkan dari sisi Pertaminanya, ya Allah itu 2035 pun sebenarnya kita bisa meng-offset seluruh emisi kita. Tapi yang skop 1 dan skop 2-nya aja. Ya, skop 1 dan skop 2. Yang skop 3 yang dipakai oleh masyarakat itu butuh waktu. Itu Ya, yang tapi minimal kan ada perubahan nih maksudnya kan. pasti ada Iya perubahan dong. gitu. Jadi kita at least bisa menurunkan sekitar 30, sekarang udah turun sekitar lebih dari 20 juta ton. Itu yang Pertamina lakukan sendiri. Gitu ya. Kedepannya itu akan kita coba naikkan ke 35 juta ton. Gitu. Gila. Penurunan emisinya. Gitu. 2045 udah emas nih, cakep juga nih kalau kita udah rapih ya. Hijau dan emas. Hijau dan emas. Wih, Anda kayaknya nggak mau ketinggalan hijaunya. Anda ngarahnya kemana sih warna-warna 2024? Anda kok hijau-hijau mulu. Ya pokoknya harapannya mudah-mudahan ke depannya program yang namanya NRE ya, Iya. paling gampang gitu ya, New Renewable Energy dari Pertamina ini bisa berjalan Amin. gitu ya. Ya mudah-mudahan kita juga sadar gitu. Tapi harga, gue belum bisa dapat ya harganya. Tadi kan Mas Harga Dir apa nih? sempat nutupin, bukan nutupin sih, kayak ya wajar kalau harganya ntar awal-awal mahal gitu. Itu kan kayak belum clear banget loh berapa per liternya, biar ada gambaran. Iya. Udah bisa dapat bocoran nggak? Nggak ya? Kalau yang semuanya kan tergantung sama harga komoditas, Ya, ya kan. ya. Kita nggak bisa ngelak dong, kan ada oil price Oh ya, global yang bergerak terus nih, ya, ya kan. Jadi kita nggak bisa set gitu harganya tuh akan berapa. oke. Gitu. Tapi yang jelas, salah satu tugasnya Pertamina adalah memastikan bahwa semuanya affordable, gitu. Memastikan bahwa bisa dibayar oleh masyarakat, ya kan. Oke. Sekarang kan dengan harga sekarang, alhamdulillah masyarakat masih bisa bayar. Kita coba berusaha untuk melakukan efisiensi sana sini supaya harganya tetap segitu aja. Berapa sih Gitu. sekarang? Maksudnya kayak bukan bodo amat ya, apa ntar salah ngomong gue. Kayak berapa harganya udah isi gitu. Sekarang per liter berapa? Pertamax 13.500. Segitu sekarang betul ya? Nggak berasa ya harganya. Lah iya makanya. Itu karena kita lakukan beberapa efisiensi. Oh gitu ya, pinter sekali ya. Tapi tak dulu nih. Iya, iya. Kalau rakyat, lu mah emang gak ngurusin, dari kami yang kena nih berasa. Gimana itu? Ya kan, yang makanya- rakyat kalangan bawah. Tapi bener ya gak berasa ya. Pokoknya gue taunya patokan full dari kosong ya. Full 900 atau 1 juta aja. Sama air putih nggak beda jauh. Bayangin, padahal prosesnya itu susah banget untuk mengekstraksi minyak itu yang butuh waktu 8 tahun, ya kan? Terus resikonya juga tinggi. Itu saya pernah kerja di oil rig gitu ya, di lepas pantai itu serem banget, bos. Kenapa? Heavy equipment, bunyinya itu kencang, getarannya itu kuat, pressure-nya itu tinggi. Ya, kalau pressure tekanan di mana namanya? Di pompa ban aja kan cuma 30, istilahnya kan 30, 32 gitu kan. Isinya 32, 33 itu kan 33 PSI. Gitu ya. Di lapangan minyak itu bisa 5.000, 10.000 PSI. Gitu. Bayangin kalau itu meledak itu kayak gimana? Itu nembung mana-mana. Itu resikonya tinggi. Gitu. Dan telinga juga pakai ini gak sih? Kayak Wah, pasti. apa namanya? Earmuff. Kuning itu. Iya itu ya. Pakai earmuff, terus pakai yang earplug juga di dalamnya. Harus gabung semua gitu. Jadi satu. Belum kalau ada H2S sulfur gitu yang kalau kita isep koit. Ya. Tewas, bos. Jadi
resikonya itu tinggi gitu. Dan bayangin kita sebagai Pertamina masih bisa menjaga di harga yang affordable buat masyarakat. Ini gue baru tahu story ini. Mohon maaf ya, bapak-bapak Pertamina terhormat, Mas Direktur Fadli. Saya kan nggak tahu. Kirain kan kayak tinggal turunin aja harganya, kan enak banget kan. Anda juga kayaknya nggak susah, tinggal ngebor doang gitu. Taunya, mohon maaf, kita sudah sempat berpikir aneh-aneh. Ternyata Anda kerja juga ya, maksudnya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan. Keren. Untuk informasi lebih lanjut, gimana cara nyari tahu nih update-update dari NRE? Apakah ada akun tersendiri terpisah? Ada. Kita ada ya? Pertamina NRE, Instagram pastinya ada dong. Ya, coba dong gitu boleh kan. dong. Nanti info-info buka dong. Pertamina NRE. Gitu. Terus ada juga website kita Pertamina NRE gitu kan. Google aja Pertamina NRE pasti muncul. Gitu. Oke. Ada mau tambahin nggak kira-kira bagaimana ntar buat para audiens yang sekiranya masih belum clear tersampaikan apa yang kita obrolkan gitu ya. Padahal di sini niat baiknya Pertamina pengen banget bener-bener berupaya semaksimal mungkin agar bahan bakar yang dipakai itu betul-betul yang ya green pada sesungguhnya gitu loh. Saran dari saya gitu dan juga teman-teman di Pertamina itu harus ada awareness dari kita semua gitu ya untuk memperbaiki lingkungan kita gitu. Gimana caranya supaya kita benar-benar punya kesadaran mulai dari yang terkecil dulu dah. Tuh jangan nggak usah terlalu banyak buang-buang energi gitu. Karena kita semuanya harus menjaga ketahanan energi bareng-bareng gitu ya. Dan ini kan kalau boleh dibilang ya Bro Dery, kita kan minjem bumi ini dari generasi setelah kita nih. Kita minjem doang, jangan sampai kita ngerusak-rusakin terus cucu kita, cicit kita yang ketiban itunya kan. Nah makanya kita dikasih amanah seperti ini tuh berusaha sekeras mungkin supaya nanti cucu kita juga bisa hidup seenak yang kita alamin. Keren. Ini baru nih, profit with purpose nih. Profit with purpose. Jelas, nggak cuma ngejar profit doang. Tujuannya apa lu bikin ini? Ya kan, tujuannya apa? Oke, wajar. Bahkan harus BUMN ngambil profit gitu loh. Ya kalau nggak gimana, tumbang gitu negara gitu kan. Nah makanya ada istilahnya BUMN. Nah, ngejar profit tapi nggak cuma sekedar target profit, bantu program, tapi nggak ada purpose-nya gitu loh. Benar. Nggak ada tujuan yang jelas, mungkin jadinya rusak bumi kita. Nah, ternyata Pertamina di belakang ini semua. Nah, ini ya kan akunnya Pertamina NRE, New and Renewable Energy. Nah, ini infonya ada di sini semua nih nanti buat teman-teman deh. Ini jujur saya pun baru tahu ya, karena kami memang rakyat biasa yang kita nggak tahu informasi seperti ini. Kita taunya arahan dari pemerintah, ini udah ada nih sekarang ganti ini begini gitu. Tapi kan why-nya nggak dapet. Kenapa gue harus pakai bahan bakar itu? Nah, makanya ngobrol di sini nih akhirnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua ternyata wow, ini ada terobosan baru dari Pertamina loh. Nah, ini di sini coba ke bawah dong, scroll dong. Kita mau lihat ya banyak di sini ya. Nah, ini kakaknya yang tadi ada di sini tuh. Ada di atas, itu bukan sih dia? Iya tadi ada kan? di sini. Siapa Elizabeth ya? Saya nggak tahu nembak-nembakannya namanya. Nah, ini Anda ya masuk di sini ya. Nah, ini juga Anda ada nih. Keren megang piala. Kenapa? Piala Oscar tuh pegang. Ini piala Sustainability Award. Keren. Gitu. Jadi PNRE itu adalah perusahaan nomor 3 di dunia yang diakui oleh lembaga ranking internasional buat ESG. Ini nyambung nih, berupaya untuk bantu negara biar environment, governance dan seterusnya itu adalah bagus lah, positif lah, seger lah, sehat lah gitu ya. Akhirnya kan S-nya kan sosial juga, akhirnya dampaknya juga kena kecipratan positifnya juga kan. Dan governance. Iya. Tujuannya biar kita kenapa lolos ESG. Lolos ESG salah satunya juga itu, karena itu jadi concern utama dunia. Gitu. Tapi Bro Dery ada satu lagi nih, mumpung tadi ngelihat, coba deh balik lagi ke atas deh. Ngelihat apa? Lagi nih. Ngelihat bapak-bapak yang megang piala tadi? Bukan. Kalau ini emang orang keren tapi ada yang lebih keren lagi nih. Ini orang ini. Yang sebelah Coldplay keren sih, tapi nih yang keren nih yang sebelah kanan ini kalau bisa dilihat. Ini pas banget nih. Coba di zoom in. Ini baju yang saya pakai. Ini. Ini adalah upcycle. Upcycle itu adalah misalkan kan kita kan diajarin kalau punya pakaian itu dipakai sampai rusak. Kalau punya barang dipakai sampai rusak. Ya. Upcycle ini kita udah nggak pakai lagi. Misalkan udah kagak muat. Ya. Tahu nggak diapain? Diolah, dikirim ke tukang jahit yang fokus ke upcycle, terus dicampurin ke bahan-bahannya dari jeans, dari celana jadi baju, jadi jaket. Yang udah nggak kepake jeans kita mungkin. Iya. Dan ini salah satu program yang dilakukan oleh
PWP itu kerja bareng untuk bikin upcycle. Gitu. Jadi kita nggak cuma program-program yang memang untuk ini juga, tetapi memang di-embed dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu yang coba kita lakukan sih. Dan itu makanya penting awareness kita sebarin tuh. Makasih udah diundang. Iya, sama-sama. Kita juga pengen clear ya. Maksudnya kan di sini kasih solusi kan juga sama. Kita ngegaungin profit with purpose, tapi cuma sekedar ngejar profit doang. Brand-brand yang hadir di sini, tapi kita pengen ada bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman juga bisa berjalan jelas gitu loh. Benar. Kita pun juga ngasih informasi yang jelas, yang clear, yang positif gitu. Jadi sehingga mudah-mudahan Allah lancarkan lah Pertamina New and Renewable Energy ini ke depannya. Jadi kita bisa benar-benar bersehat, Indonesia emas. Amin. Ya kan, bonus demografi juga bisa kita capai. Tahun 2060 juga. Wah, kita lihat nanti nih. Ya kan? Apakah saya sudah menjadi komisaris utama Pertamina? Kan nggak ada yang tahu. Kan nggak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu kan. Memang tipis-tipis dari sekarang gitu kan kita. Ya kan? Boleh lah. Ya, tergantung kan siapa yang bisa seperti langsung tunjukkan kamu jadi di sini gitu. Wah Pak, sorry Pak, kayaknya Mas Fadli yang lebih layak ada di komisaris utama. Saya mungkin ke Menteri SDM aja Pak. Akan bisa kayak gitu kan? Jadi Anda bisa saya suruh gitu ya. Sosok kelempar tapi gue mau lebih enak. Thank you ya Mas Dir. Sama-sama. Udah mampir. Kita nanti ketemu lagi, kita bahas lebih lanjut nih update-nya seperti apa ya. Siap. Kita kasih solusi.